Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Ferdian Saputra dengan NIM 092. Saya Riko Anja Prayoga dengan NIM 096. Saya Riko Satya Wicaksana dengan NIM 098. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan, yaitu dimsum buy. Untuk latar belakang masalahnya, yang pertama, banyak produsen menggunakan bahan tambahan berlebihan atau bahan baku yang kurang segar sehingga mengurangi cita rasa dan nilai gizi produk. Dimsum buy hadir untuk menjawab kebutuhan ini dengan menghadirkan dimsum berkualitas tinggi, menggunakan bahan segar tanpa pengawet, serta inovasi saus mentai yang unik dan lezat. Produk ini tidak hanya memenuhi permintaan pasar akan makanan praktis, tapi juga menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dan lebih sehat. Selain itu, meningkatnya permintaan makanan siap saji melalui platform online menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar dengan fokus pada kualitas, inovasi, dan pemasaran digital. Dimsum buy berpotensi menjadi pemain utama dalam industri kuliner kekinian. Untuk deskripsi usaha, yang pertama, nama usaha dan jenis produk. Dimsum buy dengan saus mentai khas tersedia dalam bentuk siap saji dan frozen untuk konsumsi di rumah. Selain itu, usaha ini juga menyediakan layanan catering untuk acara khusus dan kemitraan bisnis bagi reseller atau franchise. Yang kemudian penjelasan singkat, dimsum buy menghadirkan inovasi kuliner yang dengan menggabungkan dimsum tradisional dan saus mentai yang khas. Produk ini memiliki keunikan pada resep eksklusif saus mentai yang dikembangkan sendiri, memberikan cita rasa gurih, pedas, dan creamy yang berbeda dengan kompetitor. Yang terakhir ada nilai jual untuk keunggulan kompetitif. Menggunakan bahan segar dan alami tanpa pengawet yang menjamin rasa dan kesehatan. Kombinasi dimsum dan mentai yang sedang tren menarik minat generasi muda dan pencinta kuliner. Memanfaatkan media sosial dan platform online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk menjangkau pasar lebih luas. Untuk segmentasi dan target pasar, siapa calon pelanggan Anda? Yaitu pekerja kantoran yang membutuhkan makan siang cepat namun tetap bergizi. Kemudian ada pelajar dan mahasiswa yang aktif di media sosial. Kemudian ada ibu rumah tangga yang mencari cemilan dan makanan siap saji untuk berkeluarga. Yang terakhir ada pecinta kuliner yang gemar bereksperimen dengan makanan fusion. Untuk karakteristik pasar sasaran, yaitu seseorang dengan usia 15-45 tahun. Ya, untuk lokasi pasar seperti wilayah perkotaan Surabaya dengan akses mudah ke layanan pesan antar online. Untuk minat, tertarik pada makanan instagramable dan kekinian, menyukai variasi rasa unik seperti perpaduan dimsum dan mentai, memprioritaskan kualitas dan kebersihan produk. Kemudian untuk penjelasan analisis SWOT akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. 1. Produk inovatif dengan perpaduan unik dimsum dan saus mentai eksklusif. 2. Bahan baku berkualitas tinggi tanpa pengawet berlebihan. 3. Kemasan modern, higienis, dan menarik untuk konsumen. 4. Harga kompetitif dengan nilai tambah rasa premium. 5. Tim produksi yang berdedikasi dan berpengalaman. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. 1. Brand awareness masih terbatas sebagai pemain baru. 2. Ketergantungan pada supplier bahan baku tertentu. 3. Modal terbatas untuk ekspansi cepat. 4. Jangkauan distribusi masih terbatas di area Surabaya. 5. Produk memiliki masa simpan relatif pendek karena tanpa pengawet. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. 1. Tren makanan fusion dan mentai yang sedang populer. 2. Pertumbuhan pesat pemesanan makanan melalui platform online. 3. Potensi kerjasama dengan kafe, restoran, dan event organizer. 4. Pasar kuliner di kota besar yang terus berkembang. 5. Generasi muda yang aktif berbagi konten kuliner di media sosial. Yang terakhir ada ancaman atau threats. 1. Persaingan ketat dengan merek dimsum dan mentai yang sudah mapan. 2. Fluktuasi harga bahan baku yang mempengaruhi biaya produksi. 3. Perubahan tren kuliner yang cepat di kalangan konsumen muda. 4. Risiko operasional seperti masalah sanitasi dan distribusi. 5. Banyaknya pemain baru di pasar makanan kekinian.
Strategi pemasaran dimsum bayi. Bagaimana produk akan dipromosikan dan dijual. Untuk promosi secara online kami menggunakan Instagram dan TikTok untuk menarik konsumen dengan membuat konten, sedangkan offline kami akan membuat booth di event kuliner atau di kampus. Platform yang digunakan yaitu adalah untuk offline adalah toko fisik, sedangkan untuk pemesanan online bisa melalui GoFood atau ShopeeFood, juga WhatsApp untuk order. Strategi harga, promosi, dan distribusi. Strategi harga untuk dimsum reguler isi 6 piece seharga 24.000. Untuk dimsum spesial isi 10 piece seharga 35.000. Promosi diskon peluncuran dengan voucher diskon untuk pembelian via GoFood atau GrabFood. Distribusi menggunakan dropshipping untuk kerjasama dengan reseller di kota lain. Rencana operasional. 1. Proses produksi. Dimsum bayi mengikuti standar produksi higienis dengan tahapan berikut. A. Persiapan bahan, penerimaan dan seleksi bahan baku, quality control ketat, pencucian dan pemotongan bahan sesuai standar, penyiapan bumbu dan saus mentai dengan formula khusus. B. Pembuatan adonan dan isian, pencampuran daging, ayam atau udang dengan bumbu menggunakan mixer, pembentukan tekstur yang konsisten, pembuatan kulit dimsum handmade untuk varian premium. C. Pembentukan dan pengukusan, pembentukan dimsum dengan teknik khusus, pengukusan pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit, pendinginan cepat untuk menjaga tekstur. D. Finishing dan packaging, pemberian saus, mentai dan topping, pengecekan kualitas akhir, pengemasan higienis. Rencana operasional. Yang pertama ada penerimaan bahan baku, dilanjut quality control, pencucian dan persiapan, pembuatan adonan, pembentukan dimsum, pengukusan, finishing saus mentai, dan yang terakhir ada pengemasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk tim dan pembagian peran ada pemilik atau manajer produksi, Ferdiansyah Saputra sebagai pemilik usaha atau perusahaan, serta mengawasi keseluruhan proses hubungan dengan supplier dan pengembangan usaha. Untuk manajer produksi, saya sendiri, Reko Anja Prayoga, bertugas dalam pembuatan bahan hingga siap dimasak. Untuk manajer finishing dan pengemasan, Riko Satya Wicaksana mengurus pengecekan kualitas akhir serta pengemasan produk. Lalu ada admin dan pemasaran, mengelola pesanan, promosi online, dan komunikasi dengan pelanggan. Terakhir ada pengiriman, yaitu mengantar pesanan produk dalam jumlah banyak ke tujuan. Lalu untuk rencana keuangan, yang pertama ada estimasi modal awal. Dimsum bayi membutuhkan modal awal sebesar 18.500.000 yang akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan bisnis. Modal ini mencakup pembelian peralatan utama sebesar 7 juta seperti mesin penggiling daging dan pengukus industri. Pembelian bahan baku awal senilai 4 juta. Biaya operasional awal 2.500.000 untuk sewa tempat dan perlengkapan. Biaya pemasaran 800.000 untuk promosi digital serta cadangan darurat 4.200.000. Nomor 2, perkiraan biaya operasional bulanan. Untuk operasional bulanan diperkirakan membutuhkan biaya 6.750.000. Biaya ini meliputi pengadaan bahan baku sebesar 4 juta, sewa tempat produksi 1 juta, gaji karyawan 1.200.000 untuk tim beranggotakan 5 orang, serta biaya listrik, air, dan transportasi sekitar 550.000. Dengan struktur biaya ini bisnis dapat berjalan secara optimal. Lalu ketiga ada proyeksi pendapatan dan keuangan. Berdasarkan proyeksi penjualan, dimsum bayi diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan bulanan sekitar 9 juta. Pendapatan ini berasal dari penjualan 200 porsi dimsum reguler seharga 24.000 per porsi dan 120 porsi dimsum spesial seharga 35.000 per porsi. Dengan pengurangan biaya operasional, laba bersih yang diperkirakan mencapai 2.250 per bulan atau sekitar 25% dari pendapatan. Yang keempat ada break even point. Diperkirakan akan tercapai dalam waktu 8-9 bulan operasi. Perhitungan ini didasarkan pada pembagian total modal awal sebesar 18.500.000 dengan laba bersih bulanan 2.250.000. Artinya dalam waktu kurang dari 1 tahun modal awal diharapkan dapat kembali. Penutupan, dimsum bayi hadir sebagai solusi inovatif di industri kuliner dengan menghadirkan perpaduan unik antara dimsum tradisional dan saus mentai kekinian. Kami berharap usaha ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar akan makanan praktis dan berkualitas, tetapi juga dapat berkembang menjadi merek ternama yang dikenal luas di Indonesia. Dengan komitmen terhadap kualitas bahan baku, inovasi rasa, serta pelayanan terbaik, kami yakin dimsum bayi memiliki potensi besar untuk sukses dan bersaing di pasar makanan siap saji. Keyakinan kami didukung oleh analisis pasar yang matang, strategi pemasaran yang tepat sasaran, serta perencanaan keuangan yang realistis. Bisnis ini layak dijalankan karena memiliki segmen pasar yang jelas, diferensiasi produk yang kuat, dan model operasional yang efisien. Kami membuka peluang kerjasama bagi semua pihak yang ingin bergabung dalam perjalanan mengembangkan usaha ini. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung persiapan bisnis ini, mulai dari keluarga, teman, dosen, pembimbing, hingga calon mitra bisnis.
Dukungan dan masukan dari Anda semua menjadi motivasi kami untuk terus berkembang. Bersama-sama mari kita wujudkan Dimsum Bay sebagai merek kuliner yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan kebanggaan dan kepuasan bagi konsumen. Dan ini adalah gambar dan video produk dimsum mentai kami. Sekian presentasi dari bisnis plan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.